Pada saat itu, kaum muslimin masih menenteng senjata dan dipimpin langsung oleh manusia pilihan Allah, yaitu Imam Mahdi. Tapi begitu mendengar isu jika Dajjal keluar, maka mereka langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Padahal jika dipikir secara logika, mereka ini pasukan siap tempur dan jumlah mereka masih banyak. Lalu kenapa mereka nggak sekalian aja memerangi Dajjal? Karena mereka ini orang-orang soleh yang patuh kepada perintah Nabi Muhammad yang dulu pernah mengatakan, siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaknya dia menjauh darinya. Karena mereka itu sadar mereka itu hanyalah NPC, nggak akan sanggup melawan final boss. Di rumahnya, mereka bersiap jika terdengar Dajjal muncul di suatu daerah, maka mereka akan lari menjauh dari daerah tersebut, bukan untuk melawannya. Nah, makanya kadang suka heran sama komentar yang kayak gini. Nanti kalau ada Dajjal datang, mau pura-pura aja jadi pengikutnya, lalu tusuk aja dari belakang. Padahal Imam Mahdi aja orang paling kuat dan paling soleh di masa itu nggak sanggup menghadapi Dajjal. Ini remah rangginang, solehnya nggak seberapa, Baywan sama teman seumuran pun belum tentu menang. Tapi sok-sokan mau nusuk Dajjal dari belakang. Pak, gimana ini, Pak? Bayi kita nangis terus, dia kehausan. Sabar ya, Bu. Mama. Aku pengen makan, Ma. Lapar. Yang sabar ya, Dek. Sudah 5 hari kita bersembunyi di sini. Nggak ada yang bisa kita makan. Sabar. Sabar nggak bisa bikin anak-anak kita berhenti nangis. Sabar ya, Bu. Sabar. Lapar, Ma. Lapar. Kita sih bisa sabar, Pak. Gak makan pun masih bisa bertahan. Tapi gimana dengan anak-anak kita? Sabar ya, Bu. Sabar. Ayo, nak, kita pergi aja. Jangan, Bu. Jangan. Jangan halangi aku, Pak. Tuhanku, berilah kami makanan. Terima kasih, Tuhanku. Sebelum Dajjal muncul, kondisi keimanan orang-orang memang sudah banyak yang rusak. Di masa itu, orang sudah jauh dari agama, banyak yang meninggalkan sholat, masjid semakin sepi. Sedikitnya orang soleh dan orang yang rusak moralnya mendominasi. Perjudian marak, perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Pencurian dan perampokan sudah menjadi hal yang biasa. Tak punya nurani, orang dengan mudahnya membunuh orang lain tanpa ada rasa kasihan. Pada saat itu, sudah jarang orang yang mengingatkan akan bahayanya Dajjal. Di pengajian, di dalam ceramah, ustadz atau kiai sudah tidak ada lagi yang menyampaikan tentang Dajjal. Adapun yang berkisah tentang Dajjal malah dianggapnya dongeng. Sehingga pada saat itu, tak ada lagi orang yang tahu tentang sosok Dajjal kecuali hanya sedikit saja. Kondisi yang seperti itulah waktu yang pas bagi Dajjal untuk keluar. Maka ketika Dajjal muncul, banyak orang yang langsung mengikutinya. Orang sudah tidak peduli lagi apakah dia beriman atau murtad. Karena yang dipikirkan kebanyakan manusia ketika itu adalah selamat dari bencana kelaparan. Nggak apa-apa nggak punya iman, yang penting punya sepotong roti untuk dimakan di hari itu. Sebagian dari teman-teman ada yang menyaksikan. Emang tahu dari mana jika nanti akan ada kelaparan? Ini hadisnya. Kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau. Maka beliau bersabda, di tahun ketiga sebelum munculnya Dajjal, langit menahan sepertiga air hujannya dan bumi menahan sepertiga tumbuhannya. Di tahun kedua sebelum keluarnya Dajjal, langit menahan 2/3 air hujannya dan bumi menahan 2/3 tumbuhannya. Setahun sebelum keluarnya Dajjal, langit menahan seluruh air hujannya dan bumi menahan seluruh tumbuhannya. Sehingga tidak tersisa satu makhluk pun yang berkuku, kecuali pasti akan mati. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menggambarkan akan ada kemarau panjang yang membuat dunia dilanda wabah kelaparan. Namun bisa juga maksudnya adalah terjadinya krisis global atau perekonomian dunia yang hancur, atau kesulitan yang terjadi karena perang berkepanjangan. Yang intinya membuat kebanyakan manusia di dunia ketika itu kesulitan mendapatkan makanan hingga bertahun-tahun. Wah, orang ini sangat dermawan. Orang ini baik banget. Dia pasti malaikat yang diutus Tuhan. Kok ada orang sebaik itu? Dia nggak sedang nyalek kan? Semua orang memujinya, semua orang menyanjungnya. Awalnya dia bersikap biasa-biasa aja, namun lama-kelamaan dia mengklaim kalau dia itu seorang nabi. Tapi orang-orang tidak peduli. Karena yang dipikirkan mereka yang kelaparan, yang penting bisa dapat makan. Kemudian akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Orang-orang yang beriman yang mendengar itu langsung menyadari jika dia itu Dajjal. Segera mereka menjauh berlari dari si Dajjal ini. Hei, kalian ini sok suci, munafik. Padahal kalian ini kelaparan, butuh makanan. Malah menuduh orang yang mulia ini Dajjal. Dulu pas zaman ada internet, pernah dikasih spoiler. Malah nggak percaya. Dasar botol. Dajjal mendatangi suatu daerah. Di wilayah ini tanahnya gersang akibat kemarau panjang. Tanamannya sudah pada mati. Masyarakatnya menderita, kurang gizi, dan kelaparan. Kemudian Dajjal berkata kepada mereka, "Jika aku turunkan hujan, apakah kalian mau mengakuiku sebagai Tuhan?"
Mereka pun mengiyakannya, maka gak lama kemudian turunlah hujan deras. Orang-orang menganggap ini sebagai mukjizat. Bagaimana tidak, selama ini mereka menderita putus asa akibat bencana kekeringan yang tak tahu kapan berakhirnya. Maka mereka pun bersujud menyembah si Dajjal ini. Bukan hanya menurunkan hujan saja, si Dajjal pun mendatangkan kembali ternak mereka. Badannya gemuk-gemuk dan air susunya deras. Bayangkan hari ini aja ada orang yang ngakunya bisa menahan hujan, padahal hanya kebetulan. Tapi banyak sekali yang menjadi pemujanya dan menganggap apa yang dilakukannya sebagai keajaiban. Sama tipuan kecil saja bisa percaya. Konoha, konoha. Lalu bagaimana pula jika nanti Dajjal datang dengan kemampuannya yang beneran bisa mendatangkan hujan? Dajjal mendatangi suatu daerah, yang daerah ini masih terdapat banyak tanaman. Kemudian Dajjal menyeru kepada mereka agar mengakuinya sebagai Tuhan. Namun masyarakatnya menolak ajakan si Dajjal ini. Si Dajjal pun pergi meninggalkan daerah ini. Namun beberapa lama kemudian, tanahnya mulai gersang, tumbuhannya menjadi kering, dan hewan-hewan ternaknya pun pada mati. Hidup mereka pun kini menjadi sengsara. Kemampuan Dajjal selain menurunkan hujan atau mendatangkan kekayaan bumi, juga sanggup membuat suatu daerah menjadi mati, membuat mereka yang tidak mau mengikutinya bernasib menjadi orang-orang yang sangat sengsara. Kayaknya sulit deh bagi orang yang sudah terbiasa hidup enak, lalu Dajjal datang merubah 180 derajat nasibnya menjadi sengsara. Jika kamu berada di posisi itu, apakah bisa tetap sanggup mempertahankan iman? Orang-orang beriman begitu mendengar Dajjal muncul di suatu daerah, membagi-bagikan makanan, dia akan lari membawa keluarganya untuk menjauh walaupun dalam keadaan perut kosong. Untuk sementara kita bersembunyi di sini. Baik, Ayah. Berhari-hari kemudian, Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalian tunggu di sini ya, ayah akan keluar mencari sesuatu. Mudah-mudahan Allah memberi kita sedikit rezeki di hari ini. ayah pun keluar dari persembunyian dan tetap siaga karena khawatir keberadaannya diketahui oleh orang jahat. Ayah menemukan pet store yang sudah terbengkalai. Setelah beberapa lama mencari, ayah menemukan sisa makanan yang berserakan. Kemudian ayah pun kembali membawa semua sisa makanan ini. Ini nak, makanlah. Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan kita makanan. Enak. Rasanya seperti makanan kucing. Dajjal mendatangi suatu daerah. Kemudian Dajjal berkata kepada salah satu dari mereka, Kalau aku menghidupi kembali kedua orang tuamu, apakah engkau akan mengakuiku sebagai Tuhan? tentu saja. Maka setan menjelma menjadi kedua orang tuanya, kemudian berkata, Wahai anakku, ketahuilah jika dia adalah Tuhanmu. Dia yang telah menghidupkan kami lagi berdua, maka akuilah dia sebagai Tuhanmu. maka orang ini pun menjadi pengikutnya. Coba bayangkan, sekarang aja di Konoha, banyak orang yang percaya kepada orang yang bisa menyembuhkan penyakit menggunakan keris yang bisa bergetar dan mengeluarkan listrik. Padahal di dalamnya pakai baterai. Di Konoha, sama yang begitu aja masih pada banyak yang percaya dan menganggapnya sebagai keajaiban. Gimana pula jika nanti ketika Dajjal datang yang dengan triknya bisa menghidupkan orang mati? Gak akan heran jika orang-orang seperti itu akan dengan mudahnya dikibulin sama si Dajjal. Dajjal mendatangi tiap-tiap kota, dan tak ada kota yang Dajjal datangi kecuali akan membuat pengikutnya menjadi semakin banyak. Mereka pun mengikuti kemana Dajjal pergi. Orang-orang beriman yang beruntung bisa berlari menuju kota Mekah atau Madinah, di mana kedua kota ini takkan bisa didatangi oleh Dajjal. Kemudian Dajjal dan rombongannya hendak memasuki kota Madinah. Namun mereka tak bisa masuk karena pintu-pintu kota Madinah dijaga oleh para malaikat. Karena nggak bisa masuk, lalu Dajjal naik ke bukit di dekat Madinah. Kemudian terjadilah gempa di Madinah. Maka orang-orang kafir dan banyak dosa berhamburan keluar kota Madinah, yang kemudian disambut oleh Dajjal dan mereka pun menjadi pengikutnya. Sehingga menyisakan hanya orang-orang soleh sajalah yang berada di dalam kota Nabi tersebut. Semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang beriman itu yang tidak akan lari ketika gempa terjadi. Ketika Dajjal sedang berpesta dan memperagakan kemampuannya di hadapan semua pengikutnya, muncul seorang pemuda lalu dengan lantangnya berkata, Demi Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal. Semua orang pun terkejut, maka dibawanyalah dia ke hadapan Dajjal. Lalu Dajjal kembali memperlihatkan keajaibannya. Dibelahnya pemuda ini menjadi dua bagian. Kemudian Dajjal menyatukannya kembali. Para pengikutnya bersorak ramai melihat tontonan ini. Dajjal pun berkata, bagaimana? Apakah sekarang kau akan mengakui jika aku adalah Tuhan? Pemuda itu menjawab, Demi Allah, sekarang aku semakin yakin jika engkau benar-benar Dajjal. Namun ketika Dajjal hendak membunuhnya, maka dia sudah tidak punya lagi kemampuan untuk membunuh. Pemuda itu pun dilepaskannya. Jadi nggak perlu ya nanti sok-sokan mau ngata-ngatain si Dajjal, karena kamu kalau diperlakukan dengan siksaan yang sama, bisa jadi imanmu nggak kuat. Karena kamu bukanlah si pemuda ini, kamu hanyalah NPC.
Imam Mahdi bersama pasukan muslimin sama-sama ikut mengungsi ketika Dajjal muncul. Di tempat pengungsian mereka pun sama menahan lapar. Namun kaum muslimin memiliki zikir yang dengan itu rasa lapar mereka teralihkan. Mereka terus berzikir siang dan malam. Dalam sebuah hadis dikatakan jika makanan orang yang beriman ketika itu adalah zikir. Kemudian tibalah saatnya atas ilham yang diberikan Allah, seorang pasukan mengusulkan untuk berperang melawan Dajjal saja. Mereka sadar tak mungkin menang melawan Dajjal, namun seenggaknya syahid di medan perang lebih baik ketimbang berdiam diri dalam keadaan lapar seperti ini. Imam Mahdi pun menyetujui keinginan para pasukannya ini. Ketika itu sudah masuk waktu sholat, maka seluruh pasukan sholat berjamaah terlebih dahulu sebelum mereka berperang. Pada saat itulah Nabi Isa turun dari langit di masjid bermenara putih dan disaksikan oleh banyak orang. Imam Mahdi menyambutnya dan mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Namun Nabi Isa menolak lalu mempersilahkan Imam Mahdi untuk memimpin sholat. Hal ini menunjukkan jika ada seorang nabi muncul di masa sekarang, dia tidak akan mengajarkan ajaran lamanya, namun akan tunduk mengikuti syariat nabi terakhir. Kedua pasukan besar berhadap-hadapan. Pasukan muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi, dan pasukan Yahudi dipimpin oleh Dajjal dan diikuti oleh semua pengikutnya. Tentu saja, Dajjal dan pasukannya merasa berada di atas angin karena jumlah mereka yang lebih banyak. Selain itu, pendukungnya sangat yakin jika Dajjal itu tidak bisa dikalahkan karena dia Tuhan. Namun ketika Dajjal melihat di antara barisan pasukan muslimin ada Nabi Isa, dia pun kaget, badannya gemetar, hampir-hampir tak bisa bergerak. Maka Dajjal mengeluarkan jurus pamungkasnya yang terakhir, yaitu Dari. Nabi Isa mengejarnya dan bisa mengikutinya kemanapun si Dajjal ini berlari. Hingga sampailah Dajjal di sebuah kota bernama Bablut. Di pintu gerbang kota inilah Nabi Isa nge-headshot kening si Dajjal dengan tombaknya. Menyadari bahwa sosok yang dianggap Tuhan telah mati, maka pendukung si Dajjal ini lari dari medan pertempuran. Tuhan kok mati? Pasukan muslimin mengejar dan memburunya. Mereka pun bersembunyi di pohon Gorkod. Hai pasukan muslim, kemarilah, mereka bersembunyi di belakangku. Ini nih, di sini juga ada. Tunggu dulu. Saya mah Wahyudi, bukan Yahudi. Tuh, Yahudi mah di sana, pada sembunyi di pohon Gorkod. Faktanya adalah sudah semenjak dulu orang-orang Zionis sebelum mendirikan negara, mereka sudah rajin menanam pohon ini. Alasannya sih untuk penghijauan wilayah gurun di wilayah mereka. Dan saat ini sudah jutaan pohon yang sudah mereka tanam. Maka penanaman masif pohon Gorkod oleh pemerintahan Israel sekarang ini sesungguhnya membenarkan nubuat Nabi 1400 tahun yang lalu tentang pohon ini. Dan ngasih bocoran kepada kita kaum muslimin saat ini, jika orang-orang Yahudi pada peperangan akhir zaman nanti akan banyak bersembunyi di balik pohon ini.